Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aladin Nuzul Marabadi. Kali ini kita akan masuk materi baru pada Y2 Framework yang sangat penting, yakni tentang security. Oke, langsung saja kita masuk bagian overview. Nah, pengelolaan keamanan yang baik itu sangat penting untuk kelangsungan hidup dari sebuah aplikasi. Jadi, sebuah aplikasi itu dapat dikatakan aplikasi yang baik itu apabila dia itu menerapkan pengelolaan keamanan yang baik. Jadi keamanan ini itu sangat penting ya bagi sebuah aplikasi. Nah, untuk membuat aplikasi itu memiliki tingkat keamanan yang tinggi, sebenarnya Y itu sudah menyediakan beberapa fitur keamanan yakni ada authentication, authorization, working with password, cryptography, view security, dan juga out client. Nah, dan di sini akan kita pelajari nanti ada best practice-nya. Yang pertama yakni ada authentication. Nah, authentication itu adalah proses untuk memastikan bahwa user yang login itu adalah memang benar dirinya ya. Jadi misalnya di sini saya sedang login di sebuah aplikasi. Nah, aplikasi tersebut itu harus memastikan bahwa yang login itu benar-benar saya ya. Jadi bukan orang lain. Nah, selanjutnya authentication itu biasanya dilakukan dengan menggunakan kombinasi username atau email dan juga password. Nah, ini biasanya ketika kita login ya. Jadi username kita menggunakan username atau email dan juga password untuk login. Pada Y2 Advanced Template itu secara default telah disertakan proses authentication untuk user login. Ya, jadi sebelumnya pada percobaan sebelumnya pada Advanced Template itu kan ketika kita ingin mengakses fitur create, read, update, dan juga delete itu kan kita harus login terlebih dahulu. Nah, login tersebut aplikasi itu memastikan bahwa yang sedang login itu memang benar-benar saya ya, jadi bukan orang lain. Itu advanced template, jadi dia itu sudah default menyertakan proses authentication untuk user login. Nah, sedangkan pada Y2 basic template proses authentication itu hanya dilakukan menggunakan username dan password yang di-hardcode pada model user. Jadi kita buat sendiri ya untuk proses authentication-nya ini. Nah, apabila kita lihat di sini, nah ini saya menggunakan basic template. Nah, di sini saya bisa langsung masuk ke mahasiswa ya. Nah, di sini kita dapat mengubah data-datanya ini. Misalnya di sini saya hapus datanya ya. Nah, di sini saya bisa menghapusnya ya tanpa melakukan login terlebih dahulu. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi untuk basic template ini bisa kita buat sendiri untuk fitur loginnya. Nah, di sini di model usernya. Nah, di sini ada proses authentication. Nah, pada Y2 Advanced Template itu proses authentication itu melibatkan hal penting. Di sini mengatur komponen user pada application configuration. Jadi di sini ada komponen, kemudian user. Nah, di dalam web.php atau bisa juga di main.php. Membuat atau menggunakan kelas user itu yang mengimplementasikan interface ini. Dia pakainya ini. Proses login itu akan melakukan validasi password yang dimasukkan user dengan password dalam tabel user. Ya, jadi yang terjadi ketika kita melakukan login itu sebenarnya password kita itu divalidasi ya. Jadi apakah password yang kita inputkan itu sudah sama di dalam tabel user. Dalam hal ini bisa di database atau bisa di dalam model itu sudah sama dengan yang diinputkan atau tidak. Nah, apabila tidak sama itu kita tidak bisa masuk dan akan dimunculkan misalnya username atau password salah atau dan juga yang lain. Nah, apabila password yang kita inputkan dan juga password yang ada di tabel user itu sudah sesuai, tabel user atau database-nya sudah sesuai, itu bisa masuk ya. Nah, untuk mendapatkan informasi terkait dengan user yang sedang login itu bisa dilakukan dengan cara ini, misalnya ID.
itu bisa $app kemudian user ID. Nah, dan ini username, app user identity kemudian username. Oke, selanjutnya ada authentication event. Kelas i/web/user itu akan memunculkan beberapa event ketika terjadi proses login dan juga logout. Nah, di sini ada event before login, event after login, event before logout, dan juga event after logout. Nah, sebagai contoh di sini ya, ketika kita ingin melakukan audit atau pengumpulan data statistik untuk setiap user yang login, nah kita dapat membuat sebuah event handler untuk event after login ya. Ini cara menggunakannya pakai ini, dan meletakkan proses pencatatan waktu login, alamat IP dan lain-lain di dalamnya. Jadi ketika kita misalnya ingin login ya, jadi setelah kita melakukan login, nah itu dicatat ya, dilakukan proses pencatatan, misalnya waktu loginnya kapan, alamat IP-nya berapa, dan juga lain-lain. Itu bisa dicatat di dalam menggunakan event after login ini. Jadi setelah login itu bisa dilakukan pencatatan ya. Ini sebagai contoh. Nah, selanjutnya ada authorization. Baik, selanjutnya ada authorization. Nah, authorization itu merupakan proses untuk memverifikasi apakah seorang user itu berhak untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi perbedaannya dengan authentication. Kalau authentication itu dia itu aplikasi itu harus memastikan bahwa user yang login itu memang benar-benar dirinya. Kalau authorization itu memverifikasi apakah seorang user berhak untuk melakukan sesuatu ya. Jadi untuk fitur authorization ini, misalnya di sini saya login ya sebagai admin. Jadi ketika saya login sebagai admin, itu saya dapat melakukan create post, update post, dan juga delete post. Tapi ketika saya login sebagai user biasa, itu misalnya di sini saya bisa mengakses view. Jadi kita hanya bisa melihat view dari post tersebut ya. Nah, itu jadi dia itu untuk memberikan hak akses ya terhadap user yang login. Jadi kalau misalnya admin dia bisa apa, kalau sebagai user biasa dia bisa melakukan action apa, itu bisa dilakukan di authorization ini. Bisa dengan authorization ini. Nah, pada Y2 itu authorization itu melibatkan komponen. Di sini ada access control filter, ada role based access control ya. Di sini atau RBAC. Nah, kedua komponen di atas dapat berdiri sendiri dan juga bisa digabungkan untuk mendapatkan kemampuan yang lebih lengkap. Nah, ini akan kita praktekkan untuk video selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada access control filter. Nah, ACF atau access control filter itu merupakan metode sederhana untuk melakukan proses authorization yang diimplementasikan sebagai ini ya. Jadi use filter access control ini. Nah, ACF itu biasa digunakan pada controller untuk mengatur hak akses terhadap action-action atau root yang ada di dalamnya. Ya, jadi di sini ya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, authorization. Jadi dia itu bisa mengatur hak akses terhadap action-action tertentu ya. Jadi ketika dia admin, dia itu bisa mengakses apa. Misalnya ketika dia sudah login, dia bisa mengakses apa. Ketika dia itu belum login, dia bisa mengakses apa. Itu bisa di dalam access control filter ini. Jadi dia itu mengatur hak aksesnya. Nah, perhatikan script di samping. Property only itu berisi action apa saja yang akan diatur hak aksesnya. Jadi di sini misalnya kita ingin mengatur untuk login, logout, dan juga sign up ya di sini. Nah, kita bisa definisikan di sini terlebih dahulu di only. Kemudian di sini ada role. Nah, role ini itu ya, role ini dia itu berisi aturan-aturan ya yang akan diterapkan nantinya. Kemudian di sini ada tanda tanya roles ya. Jadi dia itu berarti semua user itu belum login. Nah, kalau dia itu belum login, actionnya jadi dia itu hanya bisa login dan juga sign up. Nah, kemudian di sini ada
add itu berarti roles yang spesial yang berarti semua user telah login ini ya. Jadi kalau dia itu sudah login, nah dia itu bisa melakukan logout. Tapi kalau dia itu belum login, dia itu belum bisa melakukan logout ini. Nah, di sini kita bisa menambahkan sendiri, misalnya create, update, dan juga delete itu bisa di sini. Nah, aturan-aturan tersebut itu akan dievaluasi dari atas ke bawah. Oke, selanjutnya yaitu ada role based access control. Role based access control atau RBAC itu dapat digunakan untuk pengelolaan hak akses secara lebih komprehensif. Y2 itu mengimplementasikan RBAC melalui komponen dari aplikasi yang bernama Out Manager ya. Ini untuk video selanjutnya kita coba praktekkan. Nah, untuk menggunakan RBAC itu ada dua hal yang perlu dilakukan, yakni membangun data authorization untuk RBAC-nya dan menggunakan RBAC untuk melakukan pengecekan hak akses. Ya, ini dapat dilakukan di model, view maupun controllernya. Selanjutnya yaitu konsep dasar RBAC yang perlu kita ketahui. Komponen utama dari RBAC itu ada tiga, yaitu ada role. Nah, role ini itu digunakan untuk menentukan peran dari seorang user ya. Contohnya ada admin, author, dan juga yang lainnya. Nah, role ini itu dapat memiliki beberapa permission dan juga role yang lain ya. Seorang user itu dapat di-assign satu role atau lebih. Nah, jadi ini lebih ke peran ya. Jadi misalnya saya bisa diatur permisinya sebagai admin, author, atau yang lainnya itu bisa. Nah, permission itu merupakan hak untuk melakukan sesuatu ya. Jadi misalnya ketika saya sebagai admin itu saya dapat meng-create post, update post, dan juga bisa mendelete post. Tapi ketika saya sebagai author itu saya hanya bisa melakukan view post, itu juga bisa diatur di sini ya, di permissionnya ini. Nah, role itu merupakan script yang akan dijalankan untuk memastikan sebuah role atau permission dapat digunakan oleh user. Nah, sebagai contoh, permission update post itu dapat memiliki role yang akan mengecek apakah user tersebut adalah user pembuat post yang akan diupdate. Ya, jadi misalnya saya melakukan create post, jadi saya bisa mengupdate post yang telah saya buat tadi. Tapi kalau user lain itu tidak bisa ya, karena post tersebut tidak dibuat oleh user tersebut ya. Jadi dia tidak bisa melakukan update post ini. Itu. Jadi kalau selanjutnya jika menggunakan DB Manager itu terdapat 4 tabel yang digunakan untuk menyimpan data RBAC ya. Jadi ini akan kita praktekkan nanti. Ada out item itu untuk menyimpan daftar item, role, permission, dan juga role. Nah, untuk out item child ini untuk menyimpan data hubungan antar item. Kemudian out assignment untuk menyimpan data hubungan antar user dengan role. Kemudian ada out role untuk menyimpan role-nya ya. Oke, lanjut. Di sini ada role, permission, dan juga role. Ya, jadi di sini pada gambar di samping terdapat dua user, yaitu Jen dan John. Ya, ini Jen dan juga John. Dua role, admin dan author. Ya, jadi Jen ini itu dia bertindak sebagai admin. Kalau John ini itu dia bertindak sebagai author ya. Nah, 3 permission, create post, update post, dan juga update on post, serta 1 rule, auto rule ya. Jadi ini dia itu ada update post, auto rule, update on post, ada juga create post. Nah, user Jen itu memiliki role admin, sedangkan user John memiliki role author ya. Ini tadi role admin itu memiliki permission update post dan role author ya. Jadi admin ini itu memiliki permission update post dan juga role author. Nah, jadi semua yang dimiliki oleh role author ini itu dapat dilakukan oleh admin ini ya. Jadi semua yang dimiliki oleh role author itu juga akan dimiliki oleh role admin. Nah, role author itu memiliki permission create post ya. Jadi author itu dia dapat melakukan create post dan juga update on post. Jadi di sini ada author role-nya. Jadi apabila post tersebut dibuat oleh author, maka author tersebut bisa mengupdate post tersebut. Jadi update on post. Nah,
permission update on post itu dikenakan rule auto rule ya tadi. Permission update on post hanya dapat digunakan jika rule auto rule itu bernilai true. Jadi post tersebut telah dibuat oleh author ini. Kalau post tersebut tidak dibuat oleh author ini, maka dia tidak bisa melakukan update post. Jadi yang hanya bisa melakukan update post yaitu admin tersebut. Selanjutnya yaitu bekerja dengan password. Nah, semua developer yang baik itu pasti tahu bahwa password tidak boleh disimpan sebagai teks ya. Jadi ketika kita menyimpan password itu sebagai teks, itu akan sangat berbahaya nanti karena orang lain dapat membacanya. Nah, apabila orang lain masuk ke akun kita nanti, apabila di aplikasi kita itu, di akun kita itu terdapat data-data yang penting, itu nantinya akan sangat berbahaya. Banyak developer masih percaya bahwa dengan menggunakan algoritma hashing, MD5 atau SAL itu sudah cukup aman. Namun dengan teknologi terbaru, password yang disimpan ini itu menggunakan algoritma tersebut ada kemungkinan untuk dapat diketahui dengan brute force attack ya. Jadi serangan ini itu juga banyak didukung dengan adanya kamus data yang sangat besar yang menyimpan password MD5 ya. Jadi password MD5 ini itu sudah disimpan dalam kamus data yang besar ya nanti. Jadi itu akan mudah diketahui dengan menggunakan brute force attack ini. Nah, untuk meningkatkan keamanan itu terdapat algoritma hashing yang lebih kuat ya terhadap serangan brute force attack ini, yakni ada bcrypt. Nah, fungsi crypt pada PHP itu dapat digunakan untuk mengenerate nilai hash menggunakan algoritma bcrypt. Nah, Y itu menyediakan helper $app get security yang dapat digunakan untuk bekerja dengan password ini ya. Oke, selanjutnya ada kriptografi. Selanjutnya yaitu kriptografi. Nah, di dalam kriptografi di sini ada mengenerate data random. Nah, untuk proses mereset password via email biasanya itu dibutuhkan token yang disimpan dalam database dan juga dikirimkan ke user ya. Jadi ini biasanya pernah kita alami ya. Jadi ketika kita ingin mereset password via email, nah itu kan pasti ada konfirmasi ya untuk memasukkan kode-kode tertentu. Nah, ini lewatnya bisa menggunakan kriptografi ini, jadi mengenerate data random. Nah, kemudian ada enkripsi dan dekripsi. Jadi jika kita ingin menyimpan data secara aman sehingga orang lain dapat membuka database tetap tidak dapat membacanya, data tersebut perlu dienkripsi sebelum disimpan. Enkripsi ini itu adalah proses penyandian yang mengubah teks asli menjadi semacam kode ya. Nah, untuk dekripsi dia itu mengubah atau mengembalikan kode-kode tersebut itu menjadi teks asli ya. Itu untuk enkripsi dan dekripsi. Kemudian mengkonfirmasi integritas data. Pada kondisi tertentu itu ada kemungkinan kita ingin memverifikasi sebuah data telah diubah oleh pihak lain atau tidak. Ya, ini untuk mengkonfirmasi integritas data kita. Oke, selanjutnya kita akan coba praktekkan. Ini kita bisa buat controller baru, misalnya namanya yaitu crypto controller .php. Oke, sudah. Di sini kita buka tag PHP. Kita namespace. Karena basic berarti app/controller. Controllers. Oke, kita buat kelasnya. Kelas berarti crypto controller. Kemudian dia mengextend controller. Oke, di situ sudah menambahkan di sini. Oke, selanjutnya kita buat actionnya public function. Public function actionnya index. Nah, di sini kita bisa coba kita kopikan ya salah satu saja di sini. Nanti sebelum kita melakukan enkripsi dan juga dekripsi. Nah, kita copy. Kita paste di sini. Kita rapikan.
Kita echo di sini, kita echo. Oke, di sini ada error, kita klik kanan, import all class. Oke, di sini menambahkan ya, di sini kemudian generate randomnya misalnya kita isikan 25. Oke, kita save. Di sini kita bisa refresh ya. Nah, di sini kita masuk terlebih dahulu karena tadi sudah kita buat controller crypto, berarti kita bisa akses crypto. Oke, kita refresh. Nah, di sini akan mengenerate kode-kodenya ya. Jadi sebanyak 25 ini. Oke, kita coba untuk ini ya, untuk enkripsi dan juga dekripsi password. Oke, di sini kita bisa BR terlebih dahulu, echo BR. Kita di sini. Oke, kita copy ini. Oke. Di sini kita bisa copy saja ini yang enkripsi dulu. Nah, kita paste, kita di sini bisa echo. Di sini kita hapus. Nah, ini misalnya script key-nya kita isikan. Misalnya A123. Di sini misalnya katanya di sini misalnya rahasia ya. Oke, sudah. Di sini coba kita refresh. Nah, di sini dia akan melakukan enkripsi ya. Jadi kita tidak bisa membacanya di sini. Nah, coba kita lakukan dekripsi ya. Kita copy saja ini. Oke, di sini kita bisa copy untuk yang dekripsinya. Oke, kita copy, kita paste di sini. Nah, ini untuk secret code-nya kita samakan. Nah, untuk encrypt datanya itu kita ambilkan dari sini ya. Kemudian kita echo. Oke, sudah. Coba kita refresh ya di sini. Nanti akan muncul kata, nah ini ya, dia itu otomatis mengembalikan dari kode ini menjadi kode awal, yaitu teks awal, yaitu rahasia ini ya. Oke. Itu untuk kriptografi ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang best practice. Untuk ini kita akan bahas secara singkat saja. Yang pertama di sini ada basic principle, yaitu ada filter input dan juga escape output. Nah, untuk filter input, misalnya saat kita membuat form, nah itu kan seharusnya sebelum data diinputkan ke database itu seharusnya kita lakukan filter terlebih dahulu. Apakah email ini sudah sesuai atau belum? Inputan ini masih kosong atau sudah ada. Nah, di sini coba kita lihat. Nah, sebelumnya sudah kita buat ya untuk form create mahasiswa. Nah, di sini apabila kita save, apabila kita kosongi di sini kita save, nah ini tidak bisa, akan muncul notif bahwa nama itu tidak boleh kosong, jadi harus diisi. Itu jadi kita lakukan filter terlebih dahulu sebelum kita inputkan ke database. Kemudian ada escape output. Nah, ini digunakan untuk mengatasi misalnya user itu sudah menginputkan tapi user itu menginputkan script-script tertentu yang dapat membahayakan website kita. Nah, itu bisa dengan escape output ini. Jadi bagaimana caranya script tersebut itu tidak dijalankan. Nah, itu untuk escape output. Nah, avoiding SQL injection ini sebelumnya sudah pernah kita pelajari. Nah, ini bisa diatasi dengan cara menggunakan binding parameter ya ini. Kemudian ada avoiding XSS atau cross-site scripting, ini sama seperti escape output ini. Jadi untuk mencegah script berbahaya yang diinputkan oleh user tersebut itu dijalankan. Nah, itu untuk XSS. Oke, avoiding CSRF. Nah, ini sebenarnya ini sendiri itu sudah menyediakan untuk cara mengatasi CSRF ini. Nah, apabila
kita ke form. Nah, ini kita klik kanan inspect. Kemudian kita masuk ke yang formnya. Nah, ini. Nah, di sini name-nya itu underscore CSRF, kemudian value-nya ini ada semacam token ya. Jadi ini bahkan saat kita refresh pun ini itu akan berbeda ya untuk tokennya. Jadi ini untuk keamanan ya. Jadi untuk mengatasi CSRF ini. Kemudian ada avoiding file exposure. Nah, ini digunakan misalnya saat agar file dalam website kita itu tidak dapat diakses dari luar. Nah itu ini avoiding file exposure, kemudian avoiding debug info and tools at production ya. Jadi lebih baiknya saat kita masih dalam tahap development, nah itu sebaiknya kita set modenya menjadi development. Nah, debug infonya ini itu kita aktifkan ya. Tapi pada saat mode production misalnya kita sudah yakin dan ingin kita publish untuk webnya, nah itu kita bisa masuk ke production ini. Jadi debug infonya ini kita matikan. Kemudian kita yang selanjutnya yaitu using secure connection over TLS ya. Jadi kebanyakan sekarang browser itu sudah menggunakan HTTPS ya. Jadi ketika misalnya kita mengakses HTTP itu sudah akan muncul peringatan ya bahwa not secure. Nah itu biasanya sering dialami yaitu. Jadi lebih baik menggunakan HTTPS ya karena lebih aman. Kemudian ada secure server configuration ya. Jadi intinya sebaiknya hal-hal yang tidak diperlukan, misalnya yang dapat membahayakan website kita itu sebaiknya tidak kita gunakan atau kita matikan saja ya. Oke. Selanjutnya kita akan coba untuk mengimplementasikan hasil dari percobaan kita, hasil dari pembahasan kita, yaitu menerapkan konsep-konsep keamanan. Nah, oke, pada video selanjutnya kita akan coba untuk membahas tentang access control dan menerapkan access control filter dan juga role based access control atau RBAC ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.